Ya, baiklah pendengar, masih di 97,7 FM. Saat ini kita sudah terhubung oleh Bapak Dr. Yusuf, yang mana beliau adalah jubir Satgas Kabupaten Habone. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ferry Batara di Suara Bone Beradat 97,7 FM yang kebetulan hari ini lagi live, Pak, ini. Ya, sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya, ini Pak, saya ada beberapa informasi, ada beberapa pertanyaan ini juga menanggapi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau orang-orang di sekitar kita di Kabupaten Bone. Ya, Pak Dokter, begini. Kita baru saja melihat ada informasi di salah satu stasiun televisi bahwa Bapak Jokowi saat ini telah melakukan vaksin dan merupakan orang yang pertama, Pak, melakukan hal ini. Tentunya apa tanggapan Pak Dr. Yusuf terkait masalah ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, silahkan. Ya, saya kira ini adalah sesuatu yang menjadi angin segar bagi kita ini secara teknis kesehatan, karena terus terang menghadapi pelaksanaan vaksinasi ke depan ini saya lihat ada hambatan misinformasi, bahkan hoax di tengah-tengah masyarakat kita, ya, ragu untuk menerima vaksinasi, bahkan ada penolakan dan sebagainya. Nah, dengan adanya pemberian vaksinasi pertama kali oleh Bapak Presiden, tentu ini kan akan memberikan keyakinan akan manfaat vaksinasi kepada masyarakat. Tidak perlu lagi ada keraguan. Selama ini memang kan sudah disampaikan bahwa vaksin COVID yang akan diberikan kan memenuhi syarat aman, efektif, dan halal. Nah, sekarang Bapak Jokowi sudah melakukan itu. Insya Allah besok dilanjutkan dengan para gubernur di provinsi. Maka masyarakat kita mestinya harus melihat bahwa tidak ada satupun pemerintah yang ingin melakukan tindakan untuk merugikan masyarakatnya. Ini demi kepentingan kita untuk segera keluar dari pandemi COVID. Iya, ini Pak Dokter, tadi saya mendengarkan dari Pak Dokter Yusuf bahwa ini telah membawa angin segar. Nah, tentunya kita telah mengetahui bahwa di Kabupaten Bone banyak yang takut dengan adanya hal seperti ini. Banyak rumor-rumor yang sering kita dengarkan bahwa habis vaksinasi kok malah yang terjadi ada yang sakit, ada yang tiba-tiba lumpuh, bahkan sampai kematian begitu, Pak. Nah, bagaimana caranya meyakinkan bahwa vaksin ini aman, vaksin ini betul-betul sangat aman. Nah, untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Bone, bagaimana, apa yang harus kita tempuh? Kan sudah jelas toh, BP POM sudah jelas bahwa vaksin ini aman, efektif. MUI juga sudah nyatakan halal, kurang apa lagi? Pelaksanaan vaksinasi, imunisasi rutin kita kan berjalan terus-menerus, tidak pernah berhenti, dan itu sudah terjadi. Nah, ini sesuatu yang baru terkait dengan konten saja sebenarnya, karena ini COVID. COVID ini kan digulir kemana-mana, digoreng kemana-mana. Ya, sampai-sampai ya yang kita sayangkan kalau misalnya sekelas politisi di DPR yang bersuara anti COVID, ya belum lagi kemudian ada juga kelompok nakes yang juga bersuara anti COVID. Ini kan membuat keraguan semua ini. Lalu sekarang masyarakat menunggu apa lagi? Presiden sudah dimulai pertama, kemudian nakes akan berikutnya beberapa hari ke depan, kurang apa lagi? Iya, betul. Nah, kecuali memang ada memang anti hoax, anti COVID di dalam pikirannya. Ya, masyarakatnya kan lucu, dari awal COVID mulai merebak, kemudian dia tunggu ada vaksin. Vaksin ada, dia bilang halal enggak? MUI sudah keluarkan halal, dia bilang efektif enggak? Nah, sekarang BP POM sudah bilang efektif, tidak ada masalah, dia bilang siapa duluan? Nah, Presiden duluan, tunggu, dia bilang saya tunggu lagi merah putih. Merah putih kapan? 2 tahun ke depan belum tentu jadi. Jadi memang agak sulit, masyarakat kita ini agak sulit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau selama ini merasa terganggu dengan penanganan COVID-19, nah sampai kapan Anda mau aman dari COVID-19 kalau hanya mengharapkan begini-begini terus? Nah, sementara vaksinasi ditambah dengan protokol kesehatan, inilah celah pemerintah untuk bersama-sama kita keluar dari pandemi itu. Nah, kalau tidak diikhtiar itu, apalagi kita tunggu? Mau begini-begini terus saja? Iya, betul. Pesta dihalangi, berkerumun tidak boleh, sekolah belum buka, tempat ibadah tidak maksimal dan sebagainya. Sampai kapan? Iya, masalah. Ada enggak solusi lain yang disampaikan seperti misalnya anggota DPR itu yang keluar-keluar di media sosial itu? Ada enggak solusi dia sampaikan? Kan tidak ada solusi, hanya sekedar menyalahkan pemerintah, hanya sekadar memprotes biaya yang beda-beda. Nah, kan begitu.
Nggak ada solusinya. Iya. Dan Iya. kan satu lagi Pak, bagaimana kalau ada yang menolak untuk divaksin. Nah, dan apa sanksi mungkin tentunya dari pihak kesehatan lah yang terutama menjadi tanda tanya. Karena memang kita mendengar-dengar bahwa banyak sekali yang tidak mau divaksin mungkin karena takut adanya hal seperti ini. Nah, bagaimana jika memang kalau orang itu tidak mau divaksin dan apa sanksinya yang harus dilakukan? Ya begini, jadi dalam Undang-Undang Penanggulangan Wabah sebenarnya pemerintah berkemampuan untuk tanda petik memaksa. Ya, tapi kan tidak mesti itu harus dilakukan. Ya, ada memang beberapa daerah dia turunkan undang-undang itu menjadi peraturan daerah seperti yang beredar selama ini, denda sekian, denda sekian. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa denda-denda kalau tidak connect dengan apa yang kita harapkan? Iya. Yang kita harapkan ini orang tervaksinasi. Mau dihukum berapapun lalu tidak divaksinasi sama saja. Betul. Ya kan? Iya. Nah, yang kita mau dia divaksinasi. Kenapa? Kita mau ada kekebalan kelompok di masyarakat, herd immunity. Iya. Nah, sekarang masyarakat harus sadar kalau betul-betul memang tidak divaksinasi, betul-betul pelit. Seke orang sini bilang. Ya kenapa? Karena pemerintah hanya menargetkan 70%. Kalau 70% tercapai, maka 30% itu terlindungi. Berarti Anda pelit. Iya. Ya, itu. Oke, satu lagi Pak. Ya, satu lagi Pak, pertanyaan dari kami untuk pertanyaan terakhir. Ini kira-kira jika memang di Bone sudah ada vaksin, siapakah orang pertama yang akan divaksin dulu di COVID-19 ini? Ya, yang jelas di sasaran ini tetap nakes. Oh, tetap nakes. Ya, kita berharap di beberapa daerah nanti akan memberikan contoh siapa yang memulai. Kan di nasional kan Bapak Presiden. Nanti di provinsi gubernur, tentu di kabupaten kota nanti ya kemungkinan ya juga bupati wali kota yang akan memulai. Nah besok gubernur memulai, lusa nanti bupati. 3 kabupaten kota seperti Maros, Goa dan Makassar itu memulai. Nanti bulan Februari kita 21 kabupaten kota lainnya 21 Februari di bulan Februari. Ya, insya Allah ini kan untuk meyakinkan saja walaupun mereka itu bukan sasaran saat ini. Ya sasaran saat itu nakes. Bapak Presiden itu bukan sasaran juga. Ya, tetapi kan demi memberikan ketenangan ke masyarakat, beliau-beliau itu mencontohkan bahwa tidak ada masalah, aman. Iya. Nah, sekarang berita-berita hoax apa lagi kira-kira nanti yang akan bertebaran setelah Bapak Presiden suntik hari ini? Iya, betul. Pasti masih banyak. Karena seperti yang saya bilang tadi, ya pokoknya berseri itu alasannya. Kalau memang orang anti pasti berseri alasannya. Ada saja alasannya. Iya. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Dr. Yusuf atas waktunya telah menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Bone bahwa jangan khawatir dengan adanya hal seperti ini. Betul, jangan khawatir. Kita ini mau segera keluar dari pandemi. Ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah vaksinasi dan protokol kesehatan. Betul. Itu ikhtiarnya. Intinya jangan terpengaruh dengan hoax yang beredar saat ini. Jangan terpengaruh. Anak-anak kita sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan vaksinasi dengan anak-anak kita, sama saja itu. Iya. Oke, baiklah untuk Bapak Dr. Yusuf, terima kasih atas waktunya dan insya Allah semoga kita bisa berjumpa lagi di program-program berikutnya. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bone beradat, Pak. Iya, ya baiklah pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi beberapa informasi-informasi atau penyampaian-penyampaian dari Dr. Yusuf terkait masalah vaksinasi. Ya, masalah vaksinasi. Ini katanya jangan khawatir, cukup aman. Jangan mendengarkan berita hoax-hoax yang tentunya belum pasti kebenarannya.